Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pemirsa channel TV yang budiman, hari ini kita bahas satu topik yang sedang hangat di media massa nasional, seputar perekonomian dunia. Kita bahas dalam pandangan Islam tentang Sri Mulyani sebut 20 juta keluarga di RI bergantung dari pajak. Telah hadir bersama kita pakar ekonomi Islam, spesialis dakwah ekonomi, Bung Yuwana Triyotomo. Kita sapa dulu, Bung Yuwana. Assalamualaikum. Bagaimana kabar Anda? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bung Hanif. Sehat? Harus sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Harus sehat dia. Masya Allah. Baik, Bung Yuwana. Ini ada berita menarik tentang Sri Mulyani sebut 20 juta keluarga di RI bergantung dari pajak. Bagaimana tanggapan Anda, Bung? Silakan. Ya, terima kasih, Bung Hanif. Statement Bu Sri Mulyani menyebut 20 juta keluarga di RI bergantung dari pajak itu sebetulnya nampak sekali kalau negara ini dikelola dengan sistem kapitalisme ya, sistem ekonomi kapitalisme. Sebetulnya siapa sih yang bergantung kepada pajak itu? 20 juta keluarga atau negara sebetulnya kan. Kalau dalam sistem kapitalisme memang filosofi hubungan antara warga negara dengan negara itu seperti penjual dan pembeli. Jadi jual beli. Semua layanan publik itu dianggapnya sebagai barang yang dijual, kemudian pajak itu dianggapnya sebagai alat yang digunakan untuk membeli. Jadi begitu. Bahkan perkara yang sepele misalnya KTP harus mengeluarkan beberapa uang untuk membelinya itu. Jadi filosofi hubungan negara dengan warga negara yang seperti penjual pembeli ini khas gaya kapitalisme. Meski kemudian Bu Sri Mulyani jelas sekali kan menyebutkan dalam berita itu misalnya bantuan sosial ya diberikan pemerintah dari hasil pajak. Terus kemudian BPJS kesehatan tanpa membayar macam-macam. Terus banyak sekali manfaat pajak untuk rakyat. Padahal manfaat pajak itu untuk pembangunan dan sekali pembangunan itu menggunakan pajak, bahkan pajak dan utang gitu kan. Kalau kapitalisme kan eh, menekankan pembangunan itu dari pajak dan utang, utang luar negeri bahkan itu ya akibatnya seperti sekarang ini. Seperti sekarang ini yang ada adalah semacam pemalakan begitu. Beda dengan ekonomi Islam, Bung Hanif. Kalau ekonomi Islam, filosofi hubungan negara dengan warga negara itu seperti keluarga, bukan seperti jual beli ya, penjual dan pembeli bukan, tapi seperti keluarga. Ada kepala rumah tangga, kepala keluarga, ayah, dan ada anggota-anggotanya. Nah, termasuk kemudian kalau dalam proses pembangunan ekonomi Islam menekankan modal atau biaya pembangunan itu bukan dari pajak, bukan dari utang, apalagi utang luar negeri, tetapi dari pengelolaan sumber daya, ya pengelolaan sumber daya yang ada baik sumber daya itu yang menjadi kepemilikan individu, kepemilikan umum maupun kepemilikan negara. Jadi pengelolaan sumber daya yang amanah sesuai dengan aturan syariat Allah Subhanahu wa taala itu menjadi modal, menjadi biaya pembangunan yang yang ada di dalam sistem ekonomi Islam. Misal kita ambil contoh ya, dalam pengelolaan sumber daya alam. Sumber daya alam ini milik umum ya masyarakat sebagaimana hadis al muslimuna surakaun fisalas al kala walma wanar. Jadi masyarakat memiliki sumber daya alam itu sebagai public good kepemilikan umum. Itu bahan tambang misalnya, energi, mineral dan lain sebagainya, semua itu milik umum, milik masyarakat. Tidak boleh dimiliki oleh swasta, apalagi swasta asing. Nah, ini sangat sangat sesuai dengan apa yang tercantum dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Masalahnya sekarang itu sumber daya alam yang seharusnya untuk modal pembangunan itu dikuasai oleh negara dan konsensinya itu diserahkan pada swasta asing lagi. Itu kan jelas sekali tidak amanah. Mereka tidak mengelolanya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mereka justru malah memilikinya, mengeksploitasi habis-habisan. Setelah itu kemudian diperdagangkan secara bebas di pasar dunia. Kan harusnya tidak begitu. Nah, perusahaan-perusahaan pengembang tersebut statusnya harusnya dia bekerja kepada negara. Sehingga perlu akad ulang, harus ada kontrak ulang. Sehingga Indonesia benar-benar bisa mandiri secara ekonomi. Itu pengelolaan sumber daya alam di bawah kuasa oleh negara sebagai pengelolanya. Itu satu contoh dalam proses pengelolaan sumber daya alam sebagai modal yang hasilnya untuk modal pembangunan kita, yang hasilnya untuk biaya proses pembangunan kita, untuk sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat, untuk kesehatan, untuk pendidikan, untuk ya bermacam-macam kebutuhan masyarakat yang ada di negara ini. Itu tidak boleh diperdagangkan secara bebas, apalagi kemudian bahkan ada yang diselundupkan ke Cina itu kan. Itu misalnya dalam Islam memang ada pungutan ya, ada pajak dalam tanda petik ya, semacam pajak tapi bukan pajak, filosofinya beda. Nah, pungutan negara kepada masyarakat dalam Islam itu bentuknya misalnya seperti jizyah, seperti usyr ya, tanah usriyah yang kalau tak ada hujan dia 10%, kalau irigasi dia 5%. Dan ini ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan usyur adalah usyur pungutan cukai ketika terjadi perdagangan luar negeri. Ini di masa Umar baru ada 3 macam usyur ya, 2,5% untuk pedagang Muslim dalam negeri yang melakukan perdagangan luar negeri, kemudian 5% untuk pedagang zimmi, warga non-Muslim yang ada di wilayah Muslim, wilayah negara Islam, atau Muslim luar negeri yang melakukan perdagangan dalam negeri ke negara Islam. Kemudian 10% jika pedagang non-Muslim luar negeri ini. Jadi ada seperti jizyah, usyur ya, ada usyur untuk pertanian sama usyur untuk perniagaan, terutama perdagangan luar negeri. Itu contoh-contoh pungutan negara kepada masyarakat di dalam sistem ekonomi Islam. Sangat jauh berbeda dengan pajak yang diterapkan di sistem ekonomi kapitalisme sekarang ini. Sehingga kemudian sebetulnya siapa yang bergantung pada pajak gitu kan? Yang bergantung kepada pajak itu kapitalisme itu. Belum kalau kita lihat pajak yang kemudian dikorupsi habis-habisan itu, masya Allah, naudzubillah min dzalik ya itu. Jadi itu Bung Hanif yang bisa saya komentari. Terima kasih Bung Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa, Bung. Terima kasih, Bung Yana, atas tanggapannya. Semoga tetap Sama-sama. semangat. Iya, siap. Semoga Amin. semangat mendapatkan ekonomi Islam selamanya. Amin. Amin. Demikian pemirsa channel TV yang budiman, pemaparan pakar ekonomi Islam menanggapi berita tentang Sri Mulyani sebut 20 juta keluarga di RI bergantung dari pajak. Semoga barokah. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.